Penertiban dilakukan tim Pemkab Lombok Barat terhadap lahan reklamasi dan bangunan tanpa izin di Dusun Pangsing, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, pada hari Rabu 23 April 2025. Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dinas PUTR, pihak kecamatan, desa, hingga dusun. Mereka turun langsung ke lokasi dan menyegel 2 titik yang menjadi sorotan, yakni bangunan tanpa izin dan lahan reklamasi di tepi pantai. Bangunan yang ditertibkan diketahui memiliki sekitar 20 kamar dan berdiri di lahan yang belum mengantongi izin resmi. Sedangkan di lokasi reklamasi, lahan yang ditimbun luasnya diperkirakan mencapai 3 hingga 4 hektar dan bahkan menjorok ke wilayah pesisir. Dari informasi di lapangan, ratusan pohon mangrove diduga ikut tertimbun akibat aktivitas reklamasi. Tim pun langsung memasang pelang bertuliskan larangan beraktivitas karena tidak ada izin yang sah. Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Lombok Barat Wirya Kurniawan menegaskan, penertiban dilakukan karena pengelola mengakui bahwa belum mengantongi izin baik untuk pembangunan maupun reklamasi. Tim memberikan tenggat dan akan memanggil penanggung jawab pada hari Kamis 24 April 2025 di kantor Dinas PUTR untuk klarifikasi lebih lanjut termasuk soal status lahan yang direklamasi. Terkait aktivitas pemberhentian atau penertiban bangunan dan reklamasi ini di Sekotong, Pangsing Sekotong itu bagaimana Pak? Terkait dengan penertiban tadi karena kedua tempat ada berdiri bangunan di sana yang sudah berdiri villa dan terkait dengan reklamasi itu belum ada izin. Intinya kami tertibkan, ada teguran dari OPD terkait, kita tertibkan sampai dia berizin nanti, dia mengurus administrasi perizinannya. Sementara kita tertibkan bahwa tidak ada kegiatan lagi di sana sampai selesai pengurusan izin baik di pembuatan villa maupun yang direklamasi. Itu memang tidak ada izinnya dari OPD terkait Pak ya? Dua-duanya tidak berizin terkait dengan bangunan yang sudah berdiri yaitu villa dan reklamasi yang ada di bagian sebelahnya yang direklamasi. Itu satu menjadi kesatuan ya? Kalau dilihat memang satu kesatuan, cuman lumayan jauh jarak dari villa sama yang direklamasi. Luas total yang kalau bangunan itu berapa luasnya sekitarnya Pak? Kurang lebih lumayan luas bangunan, berapa sekitar 20 kamar sudah ada. Terus yang lahan itu reklamasi itu berapa luasannya kira-kira? Informasi 5 hektar. 5 hektar. Itu ditertibkan atas dasar informasi masyarakat atau hasil temuan nih? Itu ada teguran juga dari OPD terkait. Nah, kita turun sesuai dengan SOP, ada teguran kita tindak karena ini belum berizin, kita stop dulu kegiatan sampai dia menyelesaikan perizinannya, baik itu yang reklamasi maupun PBD terkait dengan bangunannya. Oh gitu, ya. Berarti nanti setelah urus izin baru tuh aktivitas lagi? Lanjutkan. Oh gitu. Kalau memang itu kan terkait nanti gimana pengurusannya, apakah disetujui apa enggak, itu beda persoalan. Oh gitu. Kenapa sekarang dia muncul Pak? Sementara ini kan sudah ditimbun, ini luasnya lahan lagi yang ditimbun itu cukup luas tuh kelihatannya. Pengaduan dari masyarakat, ada media sosial itu yang kita tindak lanjuti. Nah, ada dari media medsos yang memviralkan ini belum berizin, tindak lanjutnya baru kita turun. Oh gitu. Ya kalau pemasangan pelang itu berarti kalau di rusak berarti ada ini bisa pidana Pak ya? Ya, ada pidananya karena itu merupakan alat negara, tidak boleh dicabut. Oh gitu. Tim yang turun tadi mana aja Pak selain Pol PP? Dari Pol PP Lombok Barat, dari PU Lombok Barat, PU Tegaruang bersama Pak Kades Persiapan Kecamatan juga? Dari kecamatan kasih transkripnya dan bersama Pak Kadus, dan ada juga di sana kita temui penanggung jawab. Pemiliknya katanya dari informasi dari luar Lombok, Jakarta. Oh gitu. Penanggung jawabnya sudah ada di sana. Iya. Dan diakui juga tidak ada izin Pak sama penanggung jawab? Iya, tidak ada. Oleh pihak pengelola maksudnya? Tidak ada di luar. Memang dia sudah tidak ada izin, memang dia mengaku salah, dan besok dia akan dipanggil dan akan diundang ke PUPR terkait dengan kegiatannya tersebut. Oh gitu, siap. Apa
Untuk kegiatan tersebut. untuk mengklarifikasi. Klarifikasi apakah bagaimana pengurusannya nanti akan ditanyakan di Oh, DPR. iya. Iya. Apakah dia lahan pesisir atau ada kawasan mangrove-nya juga nih? Itu ada kawasan mangrove yang ditimbun. Yang ditimbun. Kalau di media kan kebanyakan dia mengatakannya pengerusakan. Nah, tapi sebenarnya penimbunan. ditimbun, setelah kita ditimbun dia. Artinya tanamannya yang ditimbun Tanamannya ditimbun sampai jauh ke dalam ke pantai, jauh, kawasan pantai. Kawasan pantai. Berapa luasannya kira-kira itu? Ya seperti yang saya bilang tadi, Oh. kurang lebih 5 hektar informasi dari Pak Kades. Berarti kalau mengenai mangrove niki penimbunan ini nanti apa ada indikasi lain yang dikenakan atau Itu juga kan ada perizinannya juga dari ke pusat kalau terkait penimbunan mangrove di mana cara administrasinya, gimana izinnya kan pusat kan. Dan itu juga terkait dengan udah masuk ke wilayah air lah di Ya. pusat kan. Dan itu juga belum ada izinnya. Izinnya belum ada. Tapi sebelumnya desa sudah menegur enggak Mi? Pak Kabid? Selama ini desa juga belum ada teguran dari desa. Oh, terkait pihak aktivitas itu maksudnya? Aktivitasnya itu udah lama kan, udah lama sekali. Iya. Kan? Karena sudah masuk ke dalam pantai kan, sudah Ya. jauh ke dalam dia. Artinya desa belum ada teguran Belum terkait ada. itu. Oh, gitu. Sementara itu, Kadis PUTR Lombok Barat Haji Lalui dengan menegaskan bahwa seluruh aktivitas di lokasi harus dihentikan sampai izin keluar. Jika izin dari provinsi untuk kementerian tidak diberikan, maka seluruh kegiatan di lokasi akan dihentikan secara permanen. Winengan juga menjelaskan bahwa reklamasi bukan kewenangan Pemkab, melainkan berada di bawah otoritas Pemprov dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika pelang yang sudah dipasang dicabut secara paksa, Pemkab mengingatkan bahwa akan ada konsekuensi hukum atau pidana terhadap pelakunya. PU memastikan bahwa tidak ada izinnya yang pembangunan dan reklamasi ini kan ada pila itu di sebelah itu kan? Nggak ada izin, belum ada izin. Oh. Karena kita di samping itu, kalau reklamasi pantai bukan izinnya di kita. Oh, artinya itu Kementerian itu katanya. Kalau provinsi dulu. Provinsi dulu ya. Nanti kalau laut, ini laut. Kalau laut baru pusat. KKPP laut. Maka di Menteri Kelautan. Nah, kalau dia nanti kalau reklamasi pantai itu di Dinas Perikanan. Kelautan dan artinya langkah karena ini tidak ada izin maka Pemkap menutupnya. Ya, karena kan tidak ada izin. Menghentikan gitu sementara. Ya, menghentikan. Nah, maka dilarang, kan tulisannya sudah jelas, dilarang melakukan aktivitas ini karena di situ tidak ada izin. Itu cukup luas itu Mi, 4 hektaran dia tuh. sudah berlangsung selama 2 tahun itu Mi. Berapa perkara dia luas, ya kan kita nggak mau tahu kalau luasnya mau dia 20 hektar, mau dia setengah meter, Tetap melanggar ya kita ini. gitu. Ya. Artinya dengan luas dan lama waktu itu tidak ada istilah pembiaran atau kecolongan kita ini Mi. Nggak ada, karena kan yang perlu diingat juga teman-teman bahwa kan Lombok Barat ini kan luas. Bantu kami juga, berikan kami informasi. Kan nggak mungkin saya nongkrong di semua tempat gitu kan. Itu sudah 2 tahun dilakukan reklamasinya itu. Iya makanya kan 2 tahun yang lama. Ya. Ya tahun yang lalu kan saya ini baru 1 tahun 3 bulan. Begitu ada informasi akan ditindaklanjuti Kan sama saya dia. ketika dulu ketika ini sudah lakukan teguran. Itu kan tadi teguran ketiga Mahkamah Tuhan. Teguran pertama itu bulan Juni. Teguran kedua bulan September. Ya sekarang yang ketiga. Artinya karena tidak Ya kan makanya kita tutup. Oh gitu. Siap. Kalau dia cabut pelangnya dan melaksanakan aktivitas. Oh kalau itu polisi saya kirim. Pidana soalnya Mi, Ya pidana kan. Ya, Saya kirim. Nah terus itu kan ada juga yang kena Mi, ditimbun mangrove. Iya, makanya reklamasi pantai namanya. Makanya mangrove itu bagaimana nanti? Ya, ke mangrove itu kan bisa saja. Makanya yang belum kita cek ini, besok ini dia klarifikasi kan. Oh, Saya iya. ulang klarifikasi besok. Apakah dia itu tanahnya dia? Nah, kalau tanah dia itu kan lain urusannya. Saya kan koordinasi dengan BPN. Kenapa sampai ada sertifikat? Ah, iya. Ya, klaimnya si tanah pribadi bukan. Iya, makanya karena tanah pribadi itulah maka besok klarifikasi. Kalau dia tanah pribadi, maka hentikan dulu kegiatan mengurus perizinan.
maka saya klarifikasi dengan BPN. Siap. Cekatan ini ya. Maksudnya itu klaim bahwa itu tanah pribadi, itu apakah boleh dilakukan reklamasi di atas tanah pribadi? Boleh tidaknya itu adalah kewenangan provinsi. Iya. Tetapi karena dia yaitu adalah pantai, itu kan ada mangrove di situ, tanah di situ, maka kami akan berkoordinasi dengan BPN. Tentunya BPN, siapa tahu ini kan masih kita berandai-andai. Iya. Sebelum melakukan koordinasi dengan BPN, siapa tahu dulunya memang tanah sampai di sana kan terjadi abrasi. Nah kita ini tidak boleh kita berandai-andai. Kalau itu terjadi, itu tanah yang sudah sertifikat, maka saya lakukan koordinasi dengan BPN. Bila perlu besok dia bilang oh ini tanah saya, bawa sertifikat fotokopi sertifikat, langsung saya ketemu BPN. Karena sudah disampaikan di sana tadi ke Pak Kabid bahwa ini memang tanah pribadi. Ya, tapi kan belum ada bukti dia tunjukkan sertifikatnya. Hanya dia bilang tanah pribadi. Maka dia tunjukkan sertifikat itu yang akan saya klarifikasi. Apakah betul itu memang tanah pribadi atau Pribadi tidak? tidak kan yang menunjukkan itu adalah sertifikat. Siap. Kami tidak akan merugikan juga para investor, ya. Kami juga akan membantu memfasilitasi untuk ke provinsi. Kalau provinsi ngasih izin, ya oke. Tapi kalau enggak, dihentikan semua aktivitas apapun yang ada di situ. Tidak ada Apa yang mempersulit? Ya. Enggak ada, saya enggak pernah. Selama dia melakukan proses yang apa saya enggak ada. Lomba Barat enggak ada. Cuma yang harus dipahami bahwa seluruh proses perizinan itu harus dilengkap syarat-syaratnya. Ini kadang-kala menyerahkan berkas, ini kan banyak yang ngeluh bilang Lombok Barat itu sulit ngurus izin. Apa yang sulit? Enggak ada. Kalau dia datang lengkap syaratnya, kita akan proses. Tapi jangan hanya ngurus izin, terus dia mau bangun membangun sesuatu di lokasi itu, tapi hanya membawa sertifikat. Terus harus dibawa rancangan yang dibangun dong. Kalau dia bangun hotel, maka harus dibuatkan desain hotel dan gambar hotel yang mau dibangun.